Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Milang Bentang Budaya Ubertu TV. Hari ini kita akan mengulas pertunjukan khas Ujung Berung ke Kota Bandung, yaitu Benjang. Lebih dari sekedar setiap hiburan, Benjang adalah warisan budaya yang menggabungkan kekuatan, kelincahan, dan juga nilai-nilai dari tradisi Sunda. Apa itu Benjang? Dan bagaimana sejarah Benjang? Dan juga apa kekhasan dari Benjang? Tentunya ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita bahas dalam podcast kita kali ini. Mari kita selesai bersama. Alhamdulillah kita sudah menghadirkan beberapa tokoh dari Benjang itu sendiri. Yang pertama ada Kang Igun. Kang Igun adalah seorang pemerhati budaya, ya. Dan juga ada Kang Agus Nurrahman, itu dari Perkumpulan Benjang Indonesia. Dan juga ada Kang Asep sebagai pelaku seni dan juga pengurus Perkumpulan Benjang Indonesia. Daramang Kang. Alhamdulillah. Ini menarik Kang, Benjang sebagai warisan budaya Indonesia, ya. Ini tentunya ada satu pertanyaan dari beberapa sahabat Uber TV. Apa itu Benjang Kang? Bisa di itu Kang. Aku abdinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benjang itu memang sudah berdiri sangat lama. Jadi dilahirkan di Ujung Berung. Konon katanya sejak tahun 1800 sekian lah ya kayak Gun. Pos laminya Kang ya? Pos lami pisan. Jadi memang jadi sebuah warisan untuk kami. Nah, secara etimologis, jadi Benjang itu dari dua suku kata kan. Awalnya dari Ben itu dari Sasamben pekarangan halaman rumah lah. Sasamben itu budak Benjang, jangnya itu dari bujang. Jadi permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki di pekarangan rumah, itulah pada awalnya mungkin seperti itu dulunya, gitu. Nah, kemudian seiring dengan waktu berkembang karena Benjang ini dilahirkan sejak zaman kolonial dulu, bahkan dulu sempat dilarang oleh Belanda karena memang dijadikan basis kekuatan oleh untuk perlawanan ke Belanda ya oleh masyarakat kita. Siunannya Belanda. Latihan kan. Benjang dulu kan jadi gelut ya, jadi olahraga tradisional. Gitu. Nah kemudian sempat dilarang, akhirnya disiasati oleh para pendiri Benjang itu dengan ditambahkan jadi seni pertunjukan kan. Jadi yang tadinya tidak diiringi musik. Kemudian kalau ada orang yang hajatan, misalkan hitanan anak. Nah jadi diiringi, dijadikan wawar untuk pemberitahuan ke masyarakat bahwa ini anak kami dihitan. Jadi dikemas sedemikian rupa jadi seni pertunjukan. Jadi Belanda jadi tidak dianggap sesuatu yang mencemaskan untuk Belanda gitu. Nah dari perkembangan itu kemudian ya akhirnya memang sampai ke sini kan terus dinamis berkembang. Akhirnya ada beberapa di Benjang itu secara alamiah gitu ya, ada walaupun Benjang itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tapi di dalamnya ada beberapa elemen lah. Ada Benjang Gelut, yaitu olahraga tradisional yang punya aturan sendiri, berbeda dengan gulat, berbeda dengan yang lain gitu ya. Gitu. Ada yang menyatakan bahwa ini gulat Benjang, kami keberatan, ini gelut bukan gulat. Kalau gulat kan dari luar ya, beda lagi kan gulat aturannya. Beda lagi gitu. Nah kemudian ada Benjang Gelut, kemudian ada Benjang Helaran. Helaran itu yang keliling-keliling yang wawar tadi kan. Anak dihitan, memeriahkan itu seninya. Dan kemudian juga ada topeng Benjang. Nah jadi itu jadi satu paket. Setelah dikemas itu jadi satu paket semacam hajatan.
Pagi-pagi anak itu dikelilingkan di perkampungan, kemudian sorenya ada topeng benjang, malamnya diadakan benjang gelut. Oh, sepaket Kang ya? Nah, jadi sepaket Iya, akhirnya, jadi sepaket gitu. Bahkan sekarang lebih berkembang lagi karena di dalam gelut benjang itu ada, kan kalau benjang itu punya khas sendiri ya. Benjang itu nggak kayak seni gulat, nggak kayak olahraga yang lain ditimbang, nggak. Untuk aturannya. Jadi benjang itu punya khas. Kalau mau bertarung misalkan antara satu pebenjang dengan benjang lain, itu ada namanya istilahnya naksir. Itu harus ngibing kan. Jadi misalkan di satu arena ya, masuk misalkan kan pakai tabuhan nih, pakai musik, masuk satu orang ngibing. Nah maksudnya ngibing itu nantang, cari lawan gitu, ngibing. Nanti yang lainnya di bawah tuh lihat, kira-kira saya mampu nggak ngelawan ini. Kalau misalkan mampu, ya dia naik. Gitu ya, yang lagi ngibing tuh lihat, saya kau untuk mulai ke orang, amun teman turun ya, gitu. Jadi fair gitu. Mereka mengukur diri sendiri, ini bisa nggak saya ngelawan yang dan seterusnya seperti itu. Manakala yang seorang ngibing, kemudian yang lain masuk ngibing, ini nggak turun, nah mulailah gelut. Nah ini nggak takut, istilah pesek, buka bajunya. Pesek. Kemudian, nah itu khasnya benjang itu. Jadi memang punya aturan sendiri. Dan sekarang berkembang lebih dinamis. Ada bahkan yang sudah mengadakan festival ibingannya, karena ibingnya juga macam-macam kayak pun kan, ya ada puyung ngungkuk, kayak balon berem dan sebagainya gitu. Ada khasnya gitu. Jadi gitu benjang itu secara global seperti itu kan. Tentunya ini menarik kan, karena memang benjang itu apa yang dipahami masyarakat itu tentunya kurang teredukasi kan. Nah memang mudah-mudahan di Ubur TV ini kita bisa mengedukasi masyarakat. Nah kita akan betul-betul tahu benjang itu apa. Nah tentunya di samping itu pun kita perlu tahu sejarahnya, karena bisa dibantu Kang untuk sejarah Kang ini. Kang Iwan pemerhati lebih jago. Sejarah Kang. Saya banyak membuka literasinya gitu ya, sehingga mungkin ini bisa disampaikan secara terstruktur oleh keilmuan begitu ya, dan bisa dikonversi berdasarkan juga geografisnya. Gitu ya. Jadi memang fakta-fakta itu kami sudah kaji gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan besar yang sebenarnya adalah apakah benjang ini asli ujung berung? Tidak gitu ya. Betul. Ini yang paling itu ya, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa sih tumbuh subur di ujung berung? Nah, ini ya. Jadi dua hal ini menjadi sesuatu yang bagi saya menarik dalam konteks sejarah gitu ya, konteks sejarah. Nah, memang kita harus melihat dari sisi, jadi kalau dari sisi sejarah, saya coba, karena saya juga adalah mendalami tentang sejarah ujung berung gitu ya. Jadi ada konteks antara geografis, sejarah umum, sejarah kawasan dengan kelahiran benjang. Nah, jadi ini adalah perpaduan literasi sejarah yang sifatnya adalah geografis dengan sifatnya kebudayaan ya. Karena budaya lahir dari geografinya. Nah, ini yang paling mendasar adalah budaya itu lahir dari corak geografinya. Contoh adalah ketika di pesisir pantai dengan geografis tertentu, maka lahirlah budaya tertentu di pesisir. Gitu kan? Nah, jadi di pegunungan dengan geografis pegunungan, maka juga lahir pegunungan. Di sawah itu lahir juga budaya sawah kan. Nah, jadi kita harus menganalisis tentang geografi ujung berung gitu ya, dari sisi konteks sejarah dan geohistorisnya. Nah, jadi sebelum benjang ini lahir, sebenarnya adalah ada alasan kuat di mana ujung berung menjadi tempat tumbuhnya subur sebuah budaya yang akan menumbuh suburkan benjang. Jadi itu yang paling pentingnya. Pertama, dalam sejarah itu dimulai dengan sebenarnya ada di abad kedua itu adalah budaya Buni. Nah, jadi abad kedua Masehi itu sebelum Taruma lahir itu ada budaya Buni. Buni dan ini mengejala hampir senusantara itu adalah
di mana-mana budaya ini kuat ya. Nah, menyebar ke segala arah dengan formasinya itu adalah kekuatan utamanya adalah permainan ujungan. Nah, ujungan, jadi ujungan. Nah, kemudian dalam kasus tertentu sehingga pada abad ke-6, nah ini puncaknya di abad ke-6 itu ada pertentangan antara Tarumanegara dengan Kendan. Ya, ada Tarumanegara dan Kendan tentang perebutan satu tempat yang disebut dengan Kabuyutan Parahyangan. Jadi istilahnya pedalaman ingin tetap menguasai pesisir, ingin tetap menguasai pedalaman. Nah, sehingga terjadilah yang notabene adalah sebetulnya Tarumanegara ingin menguasai pedalaman yang ada itu daerah Kendan. Padahal sudah ada kesepakatan disebut dengan Parahyangan. Ini daerah yang tidak boleh dikuasai oleh kaum pesisir gitu ya. Nah, untuk merelai itu salah satunya adalah dibentuklah suatu kompetisi supaya tidak terjadi perang gitu ya. Nah, kompetisinya itu adalah disebut dengan tadi ujungan ya, kompetisi ujungan. Nah, itulah sasakala lahirnya Ujung Berung. Satu ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, di abad ke-6 sendiri itu berdiri kerajaan Kendan yang ketiga dengan pusat di yang namanya lah Medanggana atau Medang Jati. Nah, Medang Jati itu salah satu ibu kotanya itu adalah Ujung Berung. Ya, nah ini ya, jadi memang nah tempatnya disebut dengan Medang. Ya, Medang itu adalah tempat karsian besar, tempat untuk mengolah kanuragan, tempat spiritual dan sebagainya. Nah, pelatihan spiritual, pelatihan fisik, pelatihan mental itulah zonanya fungsi khusus Ujung Berung saat itu. Nah, jadi akhirnya kita ini adalah punya warisan, punya akar di mana kita itu tempat penggemblengan. Maka orang Ujung Berung pasti kudu kuat mental. Kuat mental gitu. Emang warisannya seperti itu, sejarah seperti itu. Yang spiritnya harus kuat, kemudian secara fisik juga harus kuat gitu ya. Karena tempat melatih fisik dan mental gitu ya. Nah, itu pada abad kedua. Jadi embrio ini itu nanti akan menumbuh suburkan nanti adalah seni maupun olahraga yang sejenis gitu. Ya, jadi emang ini dari awalnya ujungan. Nah, itu yang pertama. Jadi tentang Medang ya, Medang. Jadi balai karsian besar tentang pelatihan atau tempat karsian gitu ya. Di abad ke-15 itu wilayah Tatar Bandung termasuk Ujung Berung adalah tadi selain tempat berlatih ya, dijadikan pangkalan militer Mataram Islam. Nah, maka salah satu bentuk dan bukan tadi ya di podcast mungkin Babat Lembur Sunda sudah dijelaskan bahwa ketika Mataram Islam datang itu yang dilakukan oleh Mataram adalah pembentukan pangkalan militer untuk menyerang Batavia. Nah, maka di situ adalah berkamuflase ya. Jadi satu islamisasi, dua adalah tadi kampung-kampung lembur-lembur itu dibuatlah dengan dimigrasikan para pasukan-pasukan dengan langsung melebur menjadi rakyat. Nah, di situ selain berlatih secara militer, tapi yang paling penting adalah melatih. Satu adalah permainan. Makanya muncul banyak permainan-permainan yang melatih kekuatan fisik. Nah, jadi permainan-permainan nanti. Nah, ini. Jadi embrionya ini atmosfernya emang tumbuh subur gitu ya, karena militer gitu ya. Yang kedua adalah nanti revolusi tentang pertanian. Revolusi pertanian. Jadi karena pasukan perang itu pasukan perangnya harus disuplai dengan logistik. Maka selain revolusi tadi adalah pangkalan militer, yang kedua adalah budaya pertanian bersebar. Nah, jadi pertanian di Tatar Bandung ini direvolusi ketika Mataram sebenarnya. Nah, ini kemudian melahirkan salah satu budaya. Nah, budayanya itu salah satu, maka Benjang sebenarnya budaya tani. Ya,
Makanya zaman dulu mah baheula mungkin gelut benjang itu di sawah baheula mah. Itu Jalami di mana gitu. Jadi karena lahirnya dari pekarangan, jadi yang disebut dengan amben itu sebenarnya bisa pekarangan. Kalau amben yang sekarang kan bale gitu ya. Tapi kalau zaman dulu yang disebut dengan amben itu jarami gitu ya. Itu sawah dan sebagainya, pekarangan dan sebagainya, arena untuk melakukan itunya. Nah ini ya, jadi di zamannya ini kemudian jadi sebenarnya embrio-embrionya sudah, makanya tidak salah sebetulnya ketika sebelum pertandingan benjang itu selalu diguar terlebih dahulu beberapa permainan-permainan. Nanti Kang Dede yang akan menjelaskan terkait dengan permainan-permainan yang jauh lebih spesifik yang lebih khasnya gitu ya. Mungkin media latihan untuk mengarah ke sana gitu. Permainan-permainan yang menunjang nanti benjang gitu ya. Karena benjang itu agak ke belakang sebenarnya, tapi latihan-latihan yang permainan-permainan yang sejenis itu sudah lebih duluan begitu ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya Ujung Berung ini adalah dipicu berikutnya oleh kejadian bahwa sebenarnya 1830 itu terjadi yang disebut dengan tanam paksa. Jadi tanam paksa ini adalah migrasi besar-besaran. Nah, Ujung Berung dijadikan perkebunan sebenarnya. Jadi kembali lagi revolusi tentang perkebunan. Jadi revolusi tahap 2 perkebunan. Budaya perkebunan ini banyak didatangkan dari komunitas-komunitas tadi ya, yang makanya lahir banyak mulai berkembang. Nanti setelah ini ada pemicu yang berikutnya gitu ya tentang. Nah, tapi budaya tani ini melahirkan salah satunya adalah budaya tadi benjang begitu salah satunya. Nah, jadi di situ sambil berlatih, sambil jadi makanya disebut dengan banyak pola pertanian di Ujung Berung. Nah, perkembangan berikutnya 1870. Nah, ini menarik ya. 1870 ini ada disebut dengan liberalisasi. Nah, justru ini puncak kemunculan benjang itu 1870. Jadi yang tadi itu embrio masyarakat saja gitu ya, terjadi di lapang dan sebagainya. 1870 itu terjadi liberalisasi. Berlakunya undang-undang agraria. Jadi pemerintah Belanda itu berusaha untuk membuka yang awalnya dikekang penjajahan dengan tanam paksa, sekarang mah 180 derajat berubah. Siapapun boleh menanamkan modalnya. Nah, akhirnya penguasa para pejabat konglomerat lokal itu punya hak. Nah, dari sinilah berkembang. Setiap pemodal itu sayangnya punya anak buah, punya perkebunan, punya apa, dan untuk menyemarakan menyemarakan pasar, menyemarakan hasil panen dan sebagainya. Wah, ceuyah sekarang. Nah, jadi berkembangnya 1870. Ya, dari pasca liberalisasi. Nah, makanya siapa yang memegang peran untuk mengembangkannya? Justru orang-orang pribumi sendiri. Ya, orang-orang pribumi, termasuk juga tadi para kaum pesantren sebenarnya. Makanya di tahun-tahun inilah perkembangan pesantren, seperti contohnya adalah pesantren salah satu pesantren Sukamiskin dan sebagainya di tahun-tahun liberalisasi. Ya, terus perkembangan Cinunuk ya, Cibiru zaman dulu gitu ya, under distrik Cibiru atau Cinunuk sekarang itu adalah perkembangan justru pasca liberalisasi gitu ya. Salah satunya nanti. Nah, ini yang paling menarik. Nah, nanti di pasca berikutnya, nah ada Jemen di 1900 itu Bandung mendapatkan predikat Jemen, artinya sesuatu yang kota madya boleh mengurus dan punya hak sendiri, kumaha urang lebih bebas lagi. Nah, disitulah banyak maka ingin mengembangkan pariwisata, ingin mengembangkan apa, salah satunya adalah ingin mengembangkan jadi ibu kota Nusantara. Nah, dari situlah pangkalan militer dipasukin lagi, pilihan Belanda dan sebagainya, sehingga benjang ini berkembang karena jadi wisata. Jadi akhirnya marak menjadi satu karena bergabung dengan Westerling waktu itu kan. Jadi terinspirasi lah, kalau jadi ingin ditonton seperti Westerling gitu ya. Momentumnya pas gitu, sehingga
Benjang itu sampai jadi pesta tahunan di Saparua gitu. Di Saparua itu dulu jadi pesta tahunan untuk nonton benjang itu, dan ditonton oleh luar negeri karena mengundang itu ya, Kota Bandung mengundang apa, wah, mari berwisata ke Kota Bandung gitu ya. Nah itu makanya Puncak lahirlah di sini populer. Saya menyebutnya bukan lahir topeng benjang, bukan lahir gelut benjang, sebenarnya mungkin sudah ada dari sebelumnya. Hanya popularitasnya itu ketika terjadi setelah pasca Jemen jadi Kota Madya. Yang kedua setelah menjadi tadi ibu kota Nusantara akan dipindahkan ke sini, sehingga perkembangan wisata dan perkembangan itu ya gitu. Nah nanti Kang Dede mungkin lebih banyak menjelaskan tentang tadi dogongannya, seret kunjungannya, atau nanti apa serenan saya itu yang akan melahirkan benjangnya gitu ya. Nah itu mungkin kan. Tapi punten Kang, sebetulnya dengan letak geografis Ujung pun ada yang sama dengan yang lain Kang. Misalnya seperti Pangalengan mungkin ya, terus ke daerah Padalarang. Tapi kenapa gitu masih tumbuhnya di Ujung Berung gitu kan? Ya karena medangnya di Ujung Berung. Di Ujung Berung medangnya karena memang karsianya di situ ya. Itu satu, medangnya di Ujung Berung. Yang kedua pusat tadi salah satu tanam paksa kolonial itu juga itu pusat itu. Kemudian juga liberalisasi investasi besar-besaran justru di Ujung Berung. Oke. Gitu. Ya. Ini menarik sekali karena memang apa yang dipahami kami sebagai masyarakat Bandung, benjang itu hanya sekedar pertunjukan saja Kang. Ya. Ya tentunya yang kita lihat mungkin untuk sahabat-sahabat yang sering main ke daerah Cipadung ya, Cilengkerang 1, Cirang 2, kadang suka banyak yang benjang situ Kang ya. Tapi pun kadang-kadang mereka sambil ada yang mabok gitu Kang. Nah, tentunya itu kita harus luruskan Kang. Nah, tentunya ada kekhasan dari tiap benjang Kang. Ya, mungkin dibantu kekhasan benjang itu apa sih Kang? Punten bisa dibantu sama Kang Dede. Ya. Jadi sebenarnya gini, karena memang tadi benjang itu bisa dikatakan kompleks ya, tetapi memang asal muasalnya benjang itu yaitu sebenarnya itu dari rudat atau terbangan, karena memang tadi sejarahnya juga adanya gerakan pesantren itu jadi menjadi suatu bentuk pertunjukan yang memang sebenarnya berasal dari rudat dan terbangan yang bernapaskan Islam yang berkembangnya di kalangan pesantren. Untuk permainan benjangnya sendiri itu sebenarnya kan berasal dari permainan sebelum jadi benjang gelut yang sekarang ini itu dari permainan. Dari permainan tadi misalnya karena memang sudah adanya perkebunan, sudah adanya ini yaitu dari dogongan. Apa itu dogongan? Mungkin anak-anak sekarang nggak ada yang tahu apa itu dogongan. Nah, dogongan itu yaitu saling mendorong dengan menggunakan halu atau pemikul rancatan dari zaman dulu. Iya. Nanti kita bisa bantu gambarnya ya gitu dong. Ya. Oh ini dogongan ya. Nah, ini ya. Nah itu teh jadi saling mendorong dengan menggunakan halu atau pikulan. Itu permainan sebenarnya. Itu satu kayu berarti kan ya, saling dorong. Ya, saling dorong, dan pada waktu itu memang tidak ada sebagai wasit atau hanya permainan anak-anak bermain di sawah atau misalnya setelah mikul terus main heureuy gitu, permainan dari dogongan ada lagi permainan yang dinamakan seredan. Nah, kalau seredan sendiri yaitu saling dorong tetapi menggunakan punak. Jadi punak sama punak saling dorong. Nah, kita bisa lihat di gambarnya ya. Sudah seredan, kembali lagi berkembang lagi, ada lagi permainan yang bernamakan memundingan. Kalau memundingan itu saling seret, saling dorong dengan menggunakan kepala. Jadi kepala adu kepala gitu, saling dorong ya, hanya permainan anak-anak. Tetapi dari permainan tersebut berkembang karena memang adanya beberapa perkembangan teknik seperti teknik ngangkat, teknik mendorong, teknik belit, teknik muncing dan macam-macam, berkembanglah menjadi benjang yang sekarang yaitu gelut benjang yang kita kenal benjang sekarang gitu. Dari permainan tersebut karena memang berbasis daripada pekerjaan masyarakat yang bertani dan itu merupakan suatu sarana penggemblengan atau pelatihan fisik yang luar biasa bagi atlet benjang. Seperti mikul setelah nyabit gitu ya, nyabit kan itu ngarit nyabit rumput itu
karung gede terus di apa di panggul dipikul naik itu kan apa tadi yang di apa medang ya. Memang selain dari alam itu menjadi suatu teknik penggemblengan dan pelatihan bagi masyarakat Ujung Berung dan pembenyang khususnya yang ada di Ujung Berung pada waktu itu. Nah, setelah menjadi gelut benyangnya tadi, karena tadi tidak terlepas dari adanya suatu budaya pertunjukan. Nah, dari terbangan itu akhirnya yang benyang itu diiringi dengan menggunakan alat musik yang dinamakan terbang. 4 buah terbang ini dilengkapi oleh 1 kenang indung, 1 trompet, 1 kecrek, 1 bedug, 1 kulanter. Nah, jadilah suatu kesenian benjang yang pada waktu itu untuk mengiringi gelut atau gelut benjang. Nah, sebelum diadakan gelut benjang ini, tadi sempat dibahas oleh Kang Agus, diadakanlah suatu wawaran atau keliling kampung, informasi mungkin karena pada waktu itu tidak ada grup WA. Nah, jadinya untuk menginformasikan bahwa nanti malam akan digelar benjang gelut sebagai sarana silaturahmi juga itu. Akhirnya ditabuhlah tabuhan itu keliling kampung, dan karena momennya dalam rangka hitanan, maka si anak itu dibawa naik jampana untuk keliling kampung. Nah, jampana itu kursi yang dihias sedemikian rupa ya dihias. Nanti si anak yang mau disunat itu duduk di situ dan digotong gitu. Kalau mungkin bentuknya itu kalau pernah lihat film Jenderal Sudirman, nah kayak gitu. Tandu. Ya seperti tandu. Nah, di ini keliling kampung sambil ditabuh. Nah, dari situ mungkin kreativitasnya masyarakat Ujung Berung pada waktu itu ditambahin lagi propertinya. Ada kuda lumping, ada bang barongan. Nah, dari perkembangan itu jadi benyang helaran. Jadi sudah ada dua perkembangan dari tadinya yang memang berasal dari benjang gelut yang memang berfungsi sebagai olahraga, terus sebagai sarana silaturahmi juga. Nah, sekarang jadi kelebih pertunjukannya yaitu tadi yang memang asalnya menjadi sarana wawaran, bewara, menjadi suatu bentuk kesenian pertunjukan yaitu benyang helaran di mana sudah ada kuda lumping, ada bang barongan, ada kesweh, ada butaan dan lain-lain gitu. Nah, dari situ karena memang kalau dulu itu pertunjukan benyang itu hampir 24 jam. Jadi dari pagi lakukan wawaran, terus sorenya nanti malamnya ada benyang gelut. Nah, karena ada spare waktu yang agak lama, seniman benyang pada waktu itu masyarakatnya kembali berimprovisasi, maka terciptalah benjang topeng. Jadi untuk mengisi waktu-waktu kosong yang memang agak lama, udah terciptalah benjang topeng gitu. Terus nanti malam itu sampai jam 12 sampai jam 1 gelut benjangnya udah beres, istirahat sebentar. Nah, begitu subuh mau dipotong, anaknya mau disunat. Nah, itu ada yang dinamakan yaitu rincik manik. Rincik manik itu selawatan yang memang sudah selawatan yang istilahnya dikemas secara tradisional dengan masyarakat benyang. Nah, itu sekarang itu memang sudah sedang jadi PR kami dari organisasi untuk bisa kembali menggali yang dinamakan rincik manik. Nah, gitu. Jadi memang luar biasa benyang ini banyak sekali elemen-elemen benyang. Dari tadi olahraganya ada, seni pertunjukannya ada, seni tariknya juga ada, bahkan seni mistisnya juga ada. Kuda lumping bang barong itu kan memang berhubungannya dengan yang kesurupan kayak gitu. Tapi itu laras kan? Betul ada kesurupan gitu. Nah, ya, kalau yang dulu sebenarnya kalau yang asli dulu betul, yang asli dulu pada zaman dulu itu yang memang benar-benar ini memang betul. Nah, adanya itu mungkin ya tadi masyarakat
atau tokoh-tokoh pada zaman dulu itu sangat luar biasa menciptakan suatu benjang itu. Memang kalau benjang gulatnya untuk sarana silaturahmi antara manusia dengan manusia. Nah mungkin benjang helaran yang di dalamnya ada semacam kesurupan kayak gitu, ini hanya sebagai simbolisasi hubungan manusia dengan Allah gitu ya. Pengendalian diri. Pengendalian diri seperti itu. Iya. Tapi gini Kang, ada hal menarik ketika kita bicara benjang gelut Kang. Ya. Gelut ya. Di beberapa negara banyak lahir tentang bela diri Kang. Ada taekwondo, karate, kungfu, muay thai, dan banyak bela-bela yang lain yang populer. Kita bicara benjang gelut. Apakah bisa itu disejarkan sama mereka Kang? Gini Kang ya, jadi saya cerita sedikit ya bahwa benjang itu sebetulnya, benjang gelut itu luar biasa sebetulnya Kang ya. Sejarah mencatat bahwa seorang tokoh benjang namanya Pak Abdul Ghani, beliau itu berangkat dari Benjang pada tahun 59 kalau nggak salah, PON di Surabaya. Itu karena waktu itu PGSI Jawa Barat agak kesulitan cari pegulat, akhirnya dia ngambil dari Benjang. Nah, Pak Ghani ini dibawa ikut PON ke Surabaya dan dapat medali emas kan. Di PON itu mengalahkan pegulat-pegulat yang basicnya gulat gitu. Padahal beliau basicnya dari Benjang. Hanya karena aturan yang mengikuti gulat, akhirnya beliau. Jadi sebetulnya sampai sekarang bahkan ada tradisi PGSI juga masih banyak merekrut pegulat-pegulat dari Benjang. Gitu ya, dari Benjang sekarang. Jadi sebetulnya Benjang kalau ingin dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi, kalau menurut saya sebetulnya sangat mungkin, sangat bisa gitu. Nah cuma kita juga sebetulnya agak dilematisnya seperti ini. Benjang ini kan tradisi kita, ya. Artinya seluruh perangkat untuk pelaksanaan gelut benjang itu kan tidak terlepas dari produk asli kita kan. Contoh misalkan benjang ini kan diiringi musik kan. Musik ini kan pakai terbangan, ada 4 ya, ada indung, kemprang, tempas ya. Nah ini kan yang bikinnya hanya orang ujung berung yang bisa bikin ya. Gitu. Terus beduk sampai trompetnya sendiri juga punya khas sendiri. Jadi kita kesulitan ya kalau segera ngirim atlet sih nggak masalah. Tapi kalau benjang dikembangkan misalkan di luar Jawa Barat misalkan kita harus beda dengan pencaksilat barangkali sudah ratusan tahun umurnya dan dari sisi waditranya mungkin hanya kendang sama trompet kan. Ini kan ada khas itu sebetulnya yang jadi tantangannya sangat berat sebetulnya. Walaupun kita tahu bahwa benjang itu sangat layak sebetulnya bisa untuk diangkat. Jadi saya ingat apa yang disampaikan dulu Pak Uu Rukmana kan tokoh benjang dulu, pernah jadi ketua benjangnya di Jawa Barat di sini, pernah ngobrol ke kita nih saya Kang Dede. Gus lah nggak sih cina benjang mah dan orang bisa menurut latihan benjang mah itu kudu buka benjang ke tingkat nasional kayak gitu. Nggak sih hal yang gara di benjang mah latihan benjang mah datangnya ke ujung berung nggak kita di sini dikembangkan di ujung berung gitu. Jadi bukan berarti kita tidak ada keinginan untuk mengembangkan lebih ekspansi keluar, bukan seperti itu. Karena kondisi seperti ini kan gitu. Jadi lebih ya kahayang malah benjang teh maju jadi tuan rumah di negeri sendirilah mereka pada datang ke sini gitu. Jadi masyarakat dampaknya terbawa peningkatan ekonomi buat masyarakat gitu di sini. Tentu ini menarik Kang tentang benjang ini, karena kalau saya tadi mendengar dari Kang Igun tentang sejarah benjang seperti apa perkembangannya dari Kang Dede sama dari Kang Agus, ternyata benjang itu menyimpan banyak kekhasan gitu ya, bahasa budayanya sangat kuat sekali gitu ya. Sesama kita bisa erat gitu ya, dengan pencipta pun kita bisa semakin dekat gitu kan ya. Nah tentunya kita akan menjadi PR ke depan kan. PR ke depan. Nah tentunya kita PR ini kita akan bicara di episode berikutnya Kang. Iya siap. Tentunya. Sahabat-sahabat TV, tentunya benjang adalah hal sangat menarik untuk kita ikuti. Tidak hanya sebagai budaya saja, tapi juga sebagai bisa pegangan Kang ya. Pegangan juga. Dan kita akan ngobrol lebih jauh di episode berikutnya tentang bagaimana harapan benjang ke depan. Kang ya, setuju Kang ya, kita podcast lagi Kang ya.
terus gimana perkembangannya, strateginya bagaimana yang dikembangkan dari pihak PBI-nya, dari pihak Kang Igunnya seperti apa gitu ya. Ada statement close dari Kang Igun mungkin sebelum kita tutup podcast ini? Ya, Benjang ini sangat sportif ya. Menang ngabogaan lawan, temenang ngabogaan musuh. Ulangi deh Kang. Ya, menang ngabogaan lawan, temenang ngabogaan musuh. Jadi sesuatu yang betul-betul mengakar pada rudat, artinya sesuatu pendidikan karakter. Ini yang paling yang harus kita kembalikan, sehingga wajar karena lahir sebenarnya di pesantren-pesantren, maka sebetulnya nilai-nilai itulah yang sebenarnya harus kita tumbuh kembangkan lagi, kaji lagi, sehingga kita bisa menjual Benjang ini dengan sesuatu yang betul-betul punya nilai gitu ya. Salah satunya pendidikan karakter gitu ya. Itu aja. Dari Kang De sama Kang Agus mungkin ada penutup? Sedikit. Jadi Benjang juga mengandung filosofi kan ya, seperti Benjang Gelut. Jadi Benjang Gelut itu ada istilah sesuai judul ini, apakah itu Milang Bentang? Ya, Milang Bentang. Ya. Milang Bentang itu istilah dari Gelut Benjang kan. Yang kalah itu namanya Milang Bentang. Artinya yang kalah itu disebutnya Milang Bentang. Karena dia telentang melihat bentang. Jadi filosofinya masih ada langit di atas langit ya. Meskipun kalah kita jangan putus asa. Terus kemudian evaluasi diri. Jadi istilahnya Milang Bentang. Jadi yang 2 kali Milang Bentang itu yang kalah. Peraturan Benjang itu seperti itu kan. Teknisnya nantilah cerita lebih. Iya. Hanya intinya gitu. Ini jujur menarik Kang. Ini menarik. Saya langsung gitu. Milang Bentang ini kan takutnya orang bertanya apa itu Milang Bentang. Itu maksudnya gitu. Iya betul Kang. Dari Kang Gede mungkin. Kalau ininya ya itu tadi memang ada hal yang memang harus dipelajari dan harus diketahui oleh anak muda dan masyarakat yang sekarang itu, yaitu tadi Benjang itu sebenarnya mengajarkan untuk rendah hati, karena Benjang PBI sendiri punya satu jargon, yaitu handap asor bersih hati handap asor. Artinya Benjang itu tidak ada niat untuk mencelakai, yaitu tadi karena ini untuk silaturahmi. Jadi tadi tidak boleh menang ngabogaan lawang, temenang ngabogaan musuh. Jadi satu, banyak nilai yang harus diketahui dan harus dipelajari apabila seorang, khususnya orang Ujung Berung, resep kanu Benjang, harus dipelajari inti daripada nilai-nilai yang tergantung daripada Benjang. Itu nanti mungkin akan dibuka di selanjutnya gitu mungkin. Ini menarik, sahabat-sahabat Bur TV, ternyata Mang Benjang itu punya nilai yang sangat dalam sekali yang bisa kita gali ya. Jangan lupa selanjutnya kita akan bedah kembali tentang Benjang, harapan Benjang di masa akan datang, terus strategi Benjang ke depan seperti apa. Jangan lupa klik like, share, and subscribe Bur TV dan sebarkan tentang konten ini. Insya Allah dapat memberikan manfaat. Kita sebarkan Benjang ini, semakin banyak orang semakin tahu. Insya Allah inilah khas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujung Berung keseliti wajian jadi pusat motek mancanegara. Ujung Berung na indung kawaktu. Ujung Berung na bapak kajaman. Ujung Berung keseliti wajian jadi pusat